Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'maka wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azima sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita hampir 2 tahun mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah, mendapatkan cobaan dari Allah, yaitu mengalami musim pandemi, tepatnya COVID-19. Tentu kita sebagai umat Islam, sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba mim musibatin illa biidznillah." Yang artinya, dan tidaklah aku timpakan musibah di antara musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi akan hal ini? Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada sebuah hadisul qudsi. Hadis ini adalah sebuah nasihat yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan di dalam hadis qudsi tersebut yang dinukil di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya, demi keagunganku dan demi kebesaranku, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan satu musibah, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan kecuali di dalam penduduk bumi ini melakukan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama adalah seseorang tersebut itu hamba-hambanya Allah senantiasa dan selalu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yaitu lebih semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam aktivitas ibadah di dalam masjid, khususnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah al-mutahabbin, yaitu saling mencintai satu sama yang lain, dengan artian untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena selama ini banyak umat Islam terpecah belah karena sikap pandangan politik, karena sikap pandangan perbedaan ormas. Karena beda ormas, beda pandangan politik, akhirnya saling bermusuhan, saling menjatuhkan satu sama yang lain. Tentu kita sebagai umat Islam untuk lebih memperkuat ukhuwah, melawan kebatilan, melawan kezaliman, dan tidak saling menyerang satu individu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah al-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, yaitu di waktu di pertiga malam, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita banyak dosa kepada Allah, mungkin saja kita melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala murka, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, yaitu mendapatkan musibah penyakit, yaitu wabah corona ataupun musim pandemi. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada pro kontra adanya wabah ataupun virus COVID-19, tentu kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita ikhtiar, secara ikhtiar kita sudah maksimal.
memakai masker sudah, jaga jarak sudah, kemudian diberlakukan PPKM, PSBB dan sebagainya sudah, bahkan melakukan vaksinasi pun juga sudah. Kenapa wabah virus corona ini terus semakin lama terus meningkat dan terus meningkat? Ya mungkin saja kita masih tidak mau memperkuat ukhuwah secara Islamiyah. Kita lebih banyak melakukan permusuhan sesama umat Islam. Mungkin kita enggan ataupun tidak mau memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin saja kita tidak mau beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah wabah virus corona, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghilangkan dan mengangkat wabah corona di negara yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.